Mengapa isu blackout global begitu menarik perhatian masyarakat modern hari ini? Banyak narasi yang mengaitkannya dengan fenomena besar 2026, Agenda 2030, Perang Dunia III, Badai Matahari, atau Reset Sistem Peradaban Global. Dalam perspektif politik, isu ini memang sangat menarik. Pemaknaan blackout dipandang sebagai simbol ketakutan terbesar abad ke-21. Pada abad pertengahan, ketakutan terbesar adalah kelaparan. Pada abad ke-20, ketakutan terbesar adalah perang nuklir. Dan pada abad ke-21, ketakutan terbesar adalah hilangnya konektivitas. Manusia modern hari ini hidup dalam internet, perbankan digital, cloud, GPS, dan AI, media sosial. Jika listrik hilang, maka uang digital tidak berfungsi, komunikasi lumpuh, logistik terganggu, informasi terputus, dan blackout menjadi metafora keruntuhan peradaban. Siapa yang mengendalikan listrik? Siapa yang mengendalikan internet? Siapa yang mengendalikan informasi? Dalam kondisi normal, kekuasaan tersembunyi. Dalam kondisi krisis, kekuasaan terlihat jelas. Mengapa teori blackout selalu dikaitkan dengan elit global? Masyarakat modern mulai menyadari sesuatu. Kekuasaan saat ini tidak hanya berada pada negara tertentu, tetapi pada perusahaan teknologi, jaringan keuangan, pusat data, satelit komunikasi, misalnya Google, Microsoft, Amazon Web Service, dan lain-lain. Penguasaan infrastruktur digital lebih strategis daripada menguasai wilayah geografis. Apakah fenomena blackout adalah sebuah alat kontrol? Meskipun belum tentu benar, setidaknya kecurigaan itu muncul dari realitas kekuasaan digital yang terlihat semakin terpusat. Dalam perspektif geopolitik hari ini, yang lebih realistis bukan blackout global. Secara teknis, blackout global serentak sangat sulit terjadi karena jaringan listrik dunia tidak berada di bawah satu tombol tunggal. Yang lebih realistis adalah, yang pertama, serangan siber, di mana negara-negara besar semakin menyiapkan kemampuan menyerang jaringan listrik, pipa energi, satelit, pusat data. Ini sudah lebih menjelaskan daripada sekadar bagian Perang Dunia Ketiga. Yang kedua, perang energi. Kita melihat hari ini, Rusia melawan Eropa, peristiwa Laut Merah, Taiwan, jalur kabel bawah laut. Maksudnya adalah, semua peristiwa tersebut menjelaskan bahwa infrastruktur menjadi target paling strategis. Dan yang ketiga adalah, krisis AI dan pusat data. Pemberitaan dunia memunculkan kekhawatiran akan kebutuhan listrik, AI akan meningkat drastis, sehingga ketahanan jaringan energi menjadi isu geopolitik utama. Sebagian diskusi publik bahkan mulai mengaitkan pertumbuhan pusat data dengan tekanan terhadap sistem energi, meski seringkali bercampur dengan spekulasi dan kepentingan tertentu. Jadi, isu blackout ini tentang energi atau kontrol listrik. Tidak sesederhana itu. Isu ini adalah simbol kecemasan manusia terhadap hilangnya kendali negara, sentralisasi kekuasaan, ketergantungan teknologi, dan rapuhnya peradaban karena digital. Dulu manusia takut kehilangan roti, sekarang manusia takut kehilangan sinyal. Isu ini menunjukkan perubahan besar dalam struktur peradaban. Berarti, jika listrik mati 7 hari saja, ada seseorang di luar sana yang benar-benar diuntungkan? Terlalu sederhana dan sulit disimpulkan jika menyebutkan elit tertentu sedang mengendalikan dunia. Meskipun memang kekuasaan modern tidak lagi dimiliki oleh mereka yang memiliki wilayah terbesar, melainkan oleh mereka yang mengendalikan infrastruktur yang membuat masyarakat berfungsi sebagaimana tujuan kepentingannya. Coba perhatikan pengaruh kekuasaan yang merubah struktur peradaban masa ke masa ini. Dulu kekuasaan Romawi bertumpu pada kekuatan legiun-legionnya. Dulu kekuasaan Mongol ditopang oleh pasukan berkuda yang sangat mobile.
Dulu dominasi Inggris dibangun melalui penguasaan laut dan armada maritim. Dan hari ini pengaruh global Amerika didukung dan ditopang oleh kekuatan militer serta pengaruh dan posisi dolar dalam sistem keuangan dunia. Artinya, di zaman kerajaan yang menguasai tanah berkuasa. Di zaman imperium yang menguasai laut berkuasa. Di abad ke-20 yang menguasai minyak berkuasa. Tetapi abad ke-21 berbeda. Kini yang paling menentukan adalah listrik, data, internet, satelit, sistem pembayaran, logistik. Karena tanpa semua itu, negara modern akan lumpuh atau bahkan mungkin Amerika yang lumpuh terlebih dahulu. Bayangkan, 7 hari saja blackout total. Tentara masih ada, presiden masih ada, parlemen masih ada, tetapi ATM mati, internet mati, pom bensin terganggu, transaksi digital berhenti, rantai pasok tersendat. Maka pertanyaannya, apakah negara masih benar-benar berkuasa jika sistem yang menopang negara tidak bekerja? Disinilah letak revolusi politik modern. Apakah hal ini akan terjadi? Atau apakah sulit kemungkinan hal ini bisa terjadi? Selama berabad-abad, manusia percaya bahwa kekuasaan berasal dari istana. Kini semakin terlihat bahwa dalam isu blackout ini, kekuasaan berasal dari jaringan, bukan sekedar pemerintah, melainkan jaringan energi, komunikasi, keuangan, logistik, data. Negara memang tetap penting, tetapi negara sendiri bergantung pada jaringan tersebut. Blackout bukan sekedar hilangnya cahaya. Blackout mengungkap sesuatu yang biasanya tidak terlihat, seperti air yang baru disadari penting ketika sumur kering. Kita baru menyadari bahwa siapa yang benar-benar menopang kehidupan modern ketika sistem itu berhenti. Karena dalam kondisi normal, listrik dianggap biasa, internet dianggap biasa, pembayaran digital dianggap biasa. Padahal semuanya adalah pondasi peradaban. Selama ini kita mengira kekuasaan berada di gedung parlemen, istana presiden, atau markas militer. Namun jika listrik mati selama 7 hari saja, kita mungkin menemukan kenyataan yang lebih mengejutkan. Peradaban modern ternyata tidak berdiri di atas pidato para pemimpin, melainkan di atas jaringan tak terlihat yang menghubungkan energi, informasi, dan kehidupan sehari-hari. Dan siapa yang mampu menjaga jaringan itu tetap hidup, dialah yang pada akhirnya menentukan arah manusia. Jika hari ini kehidupan manusia bergantung pada listrik, data, satelit, algoritma, dan jaringan digital, maka pertanyaan yang patut diajukan bukanlah siapa presiden paling berkuasa di dunia, melainkan siapa yang dapat mematikan sistem dan siapa yang dapat menghidupkan kembali. Apakah penguasa abad ke-21 sesungguhnya adalah presiden negara terkuat? Ataukah pengelola infrastruktur yang membuat pemerintah terkuat dapat difungsikan? Siapa yang lebih berpengaruh daripada pemimpin panggung politik dunia? Siapa dalangnya? Saya tidak meminta sahabat mempercayai teori apapun. Saya hanya mengajak sahabat melihat ke arah yang jarang diperhatikan. Jika kekuasaan modern berada di dalam jaringan, bukankah penguasa sesungguhnya juga berada di sana? Blackout adalah mimpi buruk masyarakat yang terlalu bergantung pada sistem hari ini. Kolom komentar terbuka lebar bagi siapa saja yang bersedia berbagi pandangan, kritik, saran, maupun menambahkan informasi yang relevan. Jika pembahasan kanal ini terdapat data, sudut pandang, atau penjelasan yang terlewatkan, kurang lengkap, atau bahkan keliru, bahagia rasanya jika sahabat tidak ragu dan tidak sungkan bersedia menyampaikannya. Tuliskan apa yang ada di benak sahabat semua di kolom komentar, agar video ini menjadi forum diskusi yang bermanfaat bagi semua. Kami akan sangat menghargai setiap tulisan dan masukan yang disampaikan dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.